tentang putusan PK. Nah, alhamdulillah cerita ini panjang lebar. Ada mungkin yang bertanya kenapa Pak Taufik seolah-olah ini kan orang lain. Saat juga memakai peralatan tersebut dan saat kita menyanyikan lagu Mars PSHT, apakah ini merupakan suatu pelanggaran? Bahkan juga pernah membuat status bahwa juga Ubo Rampe juga memakai peralatan tersebut dan saat kita menyanyikan lagu Mars PSHT. Jawaban kami ternyata ada dan tentu akan memakai Ubo Rampe, memakai telepon dan lain-lain. Mengesampingkan apa yang dilakukan oleh PSHT 15/2 karena memang ini kecil nggak berdampak. Telah memberi kesempatan LHA menyampaikan hasil daripada hasil putusan PK. Nah, alhamdulillah itu dijawab di dalam PK ini siapa yang lebih berhak. Ya. Nah, di sini Mas Billy cerita ini panjang lebar. Ada mungkin yang bertanya kenapa Pak Taufik seolah-olah ini kan orang lain. PSHT satu itu kan kalau tidak salah sedang di PK kan, digugat. Kemudian PK itu ditolak. Nah, seolah-olah itu dianggap bahwa selain memegang merek 41 itu tidak memiliki hak atau tidak memiliki kuasa atas organisasi. Nah, itu roastingan pembelokan informasinya seperti itu ya. Kebenarannya seperti apa? Ini adalah Biro Hukum selaku yang punya hak untuk memberikan keterangan. Waktu dan tempat, monggo Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan pada warga Sejahtera di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ageng kaitan dengan gugatan yang dilayangkan Persaudaraan Sejahtera terhadap hak merek kelas 41 dan kelas yang lain di Pengadilan Niaga Surabaya, yang memang pada saat ini proses itu telah pada putusan di tingkat peninjauan kembali, dan sama-sama kita ketahui bersama bahwa hasil daripada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Persaudaraan Sejahtera Hak Cipta dan Merek Persaudaraan Setia Hati Terate tanggal 13 Juni tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung nomor 619 KTUN 2018 adalah salah satu landasan hukum bagi organisasi bernama Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Putusan itu menggugurkan organisasi oknum lain yang menggunakan nama serupa. PSHT sah sebagai nama organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr. Ir. Muhammad Taufik Ma. MESC. Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki hak paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi hak cipta, lambang Setia Hati Terate, nomor 030477, tanggal 22 Maret tahun 2006. Hak cipta, logo Setia Hati Terate, nomor C002011033323, tanggal 19 Agustus tahun 2011. Hak cipta, buku pedoman jurus, senam dasar dan pasangan Setia Hati Terate, nomor C002011033324, tanggal 19 Agustus tahun 2011. Desain industri, baju seragam pencaksilat Setia Hati Terate, nomor IT 00097706D, tanggal 23 Maret tahun 2006. Desain industri, baju seragam batik Setia Hati Terate, nomor A002011020602, tanggal 19 Agustus tahun 2011. Perlu kami sampaikan bahwa secara tegas kaitan dengan merek
itu berbeda dengan konteks legalitas persaudaraan Setiahati Trate. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan undang-undang telah memberikan batasannya, pengaturannya terkait dengan apa yang disebut dengan merek. Ini perlu kami sampaikan dan perlu kami bacakan terkait dengan pengertian merek berdasarkan undang-undang. Ini kami bacakan bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa dalam undang-undang yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi saudara-saudara dimanapun berada perlu diketahui secara benar berdasarkan undang-undang bahwa merek adalah tanda dalam kegiatan perdagangan. Sudah barang tentu seperti yang isu secara luas beredar di media sosial yang menjelaskan bahwa merek adalah berupa legal atau tidak legal, formal atau tidak formal dalam konteks persaudaraan Setiahati Trate dalam konteks organisasi maupun badan hukum, sudah barang tentu itu adalah informasi atau berita yang menyesatkan. Kemudian perlu kami sampaikan yang berikutnya bahwa dalam pengertian merek itu sendiri berdasarkan undang-undang ada pengelompokan, yaitu yang disebut dengan kelas merek. Kelas merek, Mas. Ya, jadi kelas merek ini adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha, dan ini berfungsi sebagai pembatas atas hak yang diberikan terhadap merek. Jadi kita sama-sama ketahuin bahwa kelas daripada merek ini merupakan pengelompokan suatu bidang usaha. Jadi saya perlu tadi yang di awal kami sampaikan bahwa merek adalah tanda dalam kegiatan perdagangan, ya, dan perdagangan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 di dalam pasal 1 menyebut bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalian hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan dan atau kompensasi. Jadi sangat jelas bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jadi sudah barang tentu kaitan dengan kelas merek tadi berupa pengelompokan suatu bidang usaha yang berfungsi sebagai pembatas hak yang diberikan terhadap merek sesuai dengan yang kita ketahui bersama berdasar undang-undang, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan legalitas formal persaudaraan Setiahati Trate secara badan maupun secara badan hukum, baik secara badan perdata maupun secara badan hukum. Tidak ada kaitan dan hubungannya, Mas Ageng. Itu yang perlu kami perjelas. Jadi kembali lagi kita tegaskan bahwa merek 41 itu hanya berkaitan dengan perniagaan, tidak mempengaruhi legalitas dari keorganisasian itu sendiri, ya Mas, ya. Betul. Jadi kita sudah sama-sama kita baca undang-undangnya, kemudian kita sudah sama-sama pahami bahwa konteks dalam merek tidak ada kaitannya dengan legal formal sebuah badan atau perkumpulan atau organisasi.